Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar beberapa ikan tengmet yang menurut gua ikan ini termasuk ke dalam kategori tengmet yang bisa dikatakan gampang sakit. Dan mungkin dibuatnya video ini juga bisa menjadi referensi untuk kalian yang ingin mencoba untuk memelihara beberapa jenis ikan yang gua bakal bahas pada video kali ini, agar tetap berhati-hati dan menjaga kualitas air. Oke, dan jika kita berbicara mengenai pemeliharaan ikan predator dalam sebuah community tank atau biasa disebut dengan istilah komtank, tentu saja rasanya tidak lengkap jika kita tidak menambahkan ikan tengmet, karena kehadiran ikan tengmet memiliki fungsi tersendiri dalam sebuah komunitas tank ikan predator. Contohnya pemilihan ikan tengmet seperti jenis ikan kapiat, ikan YFF, ikan red fang, dan lain sebagainya. Keberadaan ikan ini memberikan dampak positif terhadap tank yang dihuninya. Seperti contohnya keberadaan ikan red fang dalam sebuah koloni ikan predator. Biasanya ikan red fang akan menyedot berbagai kotoran, baik itu yang berada di dasar akuarium atau yang berada di permukaan air. Dan menurut gua, dengan adanya ikan tengmet seperti ikan red fang, tentu saja bisa membantu kita untuk meminimalisir menyedot berbagai jenis kotoran yang mengendap di dasar akuarium. Dan sesuai dengan poin pembahasan pada video kali ini, yaitu gua bakal membahas beberapa jenis ikan tengmet yang menurut gua memiliki daya tahan tubuh yang tidak sekuat dengan ikan tengmet jenis lainnya. Untuk yang pertama, ikan tengmet yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang kuat ditempati oleh ikan Chinese Hagfish atau biasa disebut dengan ikan CHF. Beberapa kali gua mengkeep jenis ikan CHF, dan menurut gua ikan ini cenderung agak kurang ideal disatukan dengan ikan predator. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena di beberapa kejadian ikan CHF selalu menjadi korban bullying yang dilakukan oleh ikan predator, contohnya seperti ikan peacock bass, ikan Oscar, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan ikan CHF memiliki pergerakan yang kurang gesit, yang bisa mengakibatkan ikan ini dihajar oleh ikan predator yang berada dalam suatu tank. Selain itu, mungkin dari segi pemberian pakan, biasanya ikan CHF cenderung akan lebih kalah makan dibanding dengan ikan predator yang notabene lebih rakus. Dan untuk daya tahan tubuhnya, ikan CHF mungkin ketika awal-awal kalian beli, ikan ini akan cenderung lebih aktif. Tetapi selang seminggu atau 2 minggu, jika kualitas air di rumah kalian kurang baik, biasanya ikan CHF akan kuncup. Dan setelah siripnya kuncup, ikan CHF akan terkena white spot. Dan yang paling berbahaya, setelah terkena white spot biasanya akan diikuti oleh penyakit fin rot. Dan penyakit inilah yang menurut gua lebih mematikan dibanding dengan white spot. Ikan CHF bisa dikatakan termasuk ke dalam kategori ikan yang agak sulit untuk direkondisi di tank baru. Maka dari itu, jika kalian ingin memelihara ikan ini, menurut gua hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah kualitas air. Karena ikan CHF adalah salah satu ikan yang agak sedikit sensitif terhadap perubahan parameter air di dalam akuarium. Kendati demikian, banyak sekali teman-teman para penghobi ikan hias predator yang sudah bisa merekondisi ikan ini dengan settle dan baik. Menurut gua, jika kalian ingin membeli ikan CHF, pastikan ikan tersebut sudah settle di tempat penjualnya. Dan yang selanjutnya, selain ikan CHF, ada jenis ikan botia. Menurut gua ikan botia tidak kalah sulit dalam hal rekondisi dengan ikan CHF, mengingat untuk ikan botia yang beredar di pasaran, stoknya tergantung pada hasil tangkapan alam. Dan hal ini sangatlah berpengaruh terhadap proses rekondisi ikan yang kita beli, karena parameter air di tempat habitatnya belum tentu sama dengan di rumah kita. Maka dari itu beberapa kali ketika gua memelihara ikan ini pasti awal-awal akan terkena white spot terlebih dahulu. Dan biasanya untuk membantu proses rekondisi ikan botia,
Ada beberapa penghobis yang menambahkan daun ketapang dengan tujuan menetralkan air di dalam akuarium agar ikan botia bisa beradaptasi lebih cepat. Mungkin ada tambahan lain ikan yang menurut kalian ikan tersebut termasuk ke dalam kategori yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang kuat. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar dan mungkin untuk kedepannya bisa gua bahas. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.